Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salam rahayu. Rahayu buat semua teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah. Dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezeki, berkah barokah. Alhamdulillah, di episode kali ini apa yang masih di situ, karena ini sangat cepat sekali ya. Apa kabar dari alam kegaiban atau semua di alam sukma yang di situ kami masih membahas atau memberi kabar tentang perjalanan Trisulaweda hingga saat ini. Ini Sabtu Kliwon, apa yang menjadi perjalanan Trisulaweda atau perjalanan Pancer. Kalau kita bicara Pancer, kalau kita melihat 1001 laku atau 1001 perjalanan ya, yang mempunyai Pancer itu 1001 perjalanan. Tapi kalau kita melihat hakikatnya itu luas, semua kita sebagai manusia, buat semuanya saja pasti mempunyai Pancer di dalam dirinya sendiri. Kolong 45 Pancer. Makanya kita tidak boleh melupakan Pancer kita atau jati diri kita. Kita sebagai putra putri Ibu Pertiwi Nusantara selalu ingat sama luhur-luhur kita, dari apapun, dari agama apapun, karena kita berbudi pekerti yang adiluhung. Karena kalau kita bicara babagan itu perjalanan Ratu Adil Satria Biningit, Satrio Agung, itu kan berbudi pekerti, berbudi pekerti yang adiluhung, yang bijaksana, yang welas asih. Alhamdulillah. Jadi di apa yang menjadi perjalanan, di situ yang kami selalu bicara, mengabarkan tentang babagan perjalanan itu, Sangkin Asih, atau di situ Bocah Angon, Trisulaweda, itu sudah apa sukmanya itu sudah sampai babagan Nabi Nuh ya. Sampai Nabi Nuh. Jadi kalau kita bicara Nabi Nuh kan tahu sendiri apa yang menjadi perjalanan Nabi Nuh. Di situ waktu itu ya, air bah di salah satu negeri, di situ yang apa namanya, yang kena air bah di situ, dilululantakkan dengan air waktu itu. Nah itu yang mempunyai laku 1001 perjalanan sudah sampai babagan itu. Bahkan kalau yang saya amati sudah Nabi Nuh itu sudah di Pancernya, ikut di Pancernya itu apa ya disebut Satrio Agung atau perjalanan Ratu Adil atau Satria Biningit yang di konsep perjalanan itu. Jadi kan di situ juga ada, kalau kita bicara dongeng tentang Satria Biningit atau Ratu Adil kan juga ada di situ. Nah, koda ikut dalam persidangan. Itu seperti cerita juga, kalau kita bicara babagan itu juga seperti cerita dulu babagan Nabi Nuh ya. Siapa yang ikut Nabi Nuh juga pasti akan selamat. Yang ikut perahu Nabi Nuh juga pasti akan selamat. Jadi di babagan ini, di kabar ini akan saya teruskan setelah yang mau lewat ini.
nahkoda ikut dalam persidangan. Jadi kalau kita bicara itu nanti, kalau kita bicara babakan itu juga kita perjalanan Tritunggal Satria Piningit, ada yang kedunungan Wahyu, Wahyu sejati, ya, Wahyu ning Wahyu. Itu sebagai juga bisa dijuluki sebagai Raja Agung atau Raja Mulia, Raja Mas Agung. Itu memang ada di telanah di telatah bumi tanah Jawa ini. Itu di sistem konsep Ratu Adil, perjalanan kembar di situ, perjalanan kembar manunggal. Ada dewa dan dewi. Kalau kita bicara masalah tentang dewa dan dewi, ada dewa dan dewi. Jadi perjalanan manunggal itu. Jadi yang mempunyai laku babakan perjalanan itu ya sampai saat ini, karena kami dalam tugas atau kami selalu menyampaikan apa yang harus kami sampaikan di sini. Sudah bertemu Sukma sama Sukmanya Nabi Nuh. Kalau yang kami tahu, kalau di babakan udah sampai Nabi Nuh itu sudah semakin dekat. Dalam arti dekat itu untuk nanti kemunculannya. Jadi itu juga di sistem Al-Mahdi. Jadi nanti yang ikut yang di barisan Al-Mahdi itu ya yang selamat. Itu udah urusannya bumi ya. Berangkat dari Nusantara, karena memang cokro manggilingan ya, dari titik nol kembali ke awal lagi. Ya, ini buat yang paham tentang babakan ini, buat yang paham, yang mempunyai laku lampah, yang di situ selalu berjalan, masih diperjalankan apa yang menjadi lagunya, selalu berjalan, selalu hati-hati. Sifatnya di sini kami hanya saling tukar kawruh, apa yang kami tahu juga di situ juga pasti banyak sedulur-sedulur, banyak sanak kadang kulo. Teman-teman saya yang masih selalu nyimak di perjalanan kami juga pasti banyak juga pasti tahu apa yang menjadi kawruhnya. Juga sifatnya di sini saya tidak menggurui, tapi apa yang saya sampaikan memang ini yang harus saya sampaikan di situ. Nah, kalau kita babakan Nabi Nuh itu juga hubungannya juga sama Al-Mahdi, karena Al-Mahdi itu juga seperti sistem ya. Nanti juga pasti ada sosok, karena julukannya itu kalau kita bicara Satrio Agung yang Putra Batara Indra atau Raja Mas Agung itu kan julukannya banyak sekali, gelarnya juga banyak. Satrio Piningit hingga sampai Sangkinasih. Kalau kita udah sampai Sangkinasih itu dibabakan Imam Mahdi, sempurnanya mungkin sudah selalu wujudnya apa yang menjadi perjalanan Nusantara yang saat ini memang itu sebuah konsep alam di sistem Ratu Adil yang lagi berjalan. Itu. Kalau kita juga bicara Nabi Nuh, di situ kan kenapa juga di situ Nusantara, juga Nabi Nuh membuat perahu di mana itu kan dulu juga di Atlantis ya, yang hilang, semua juga ada hubungannya. Karena kalau kita bicara Nusantara juga di situ ada Nabi Nuh, Nusantara juga pasti ada hubungan dengan itu. Insya Allah nanti di babakan ini bisa saya sambung dengan episode berikutnya. Ini kami hanya menyampaikan di hari ini, di hari Sabtu Kliwon ini memang harus saya sampaikan, diizinkan untuk menyampaikan. Jadi yang mempunyai lelaku babakan perjalanan itu, yang 1001 perjalanan, itu sudah menyatu pancer
itu sama Nabi Nuh, karena babakan Nusantara. Semoga semua siapapun yang diperjalankan selalu sehat, karena semuanya ini adalah kuasa Gusti Allah. Saya pun juga menyampaikan di sini apa adanya, tidak saya rekayasa atau saya buat-buat. Memang seperti ini yang harus saya sampaikan. Semua atas dasar petunjuk apa yang di situ menjadi perjalanan kami. Insya Allah di situ kita sama-sama saling tukar kawruh. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jadi perjalanan Tri Sulaweda itu sudah bertemu pancer, jadinya udah bertemu sama Nabi Nuh. Kalau kita ya seperti itu Nabi Nuh, jadinya Nusantara. Saya lanjutkan di episode yang kedua tentang babakan ini seperti apa nanti yang harus saya sampaikan. Tetaplah berjalan, selalu hati-hati, eling lan waspada, selalu ridho, selalu ikhlas, lahir batin. Yang paling utama kita di alam dunia ini, kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, selalu mendapat berkah dari Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.